Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan saat ini kita kembali boleh belajar firman Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang mungkin kurang baik karena aliran listrik yang padam, tetapi biarlah tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah doa Bapa kami, yaitu Bapa kami yang di surga. Marilah kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini dari Injil Matius pasalnya yang ke-6, yang akan kita baca dari ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan membacakan bersama-sama Injil Matius pasal 6. Ayat 5 sampai ayat 9, dan nanti Bapak Ibu sekalian akan saya baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 sebagai perbandingan. Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Ayat 5 saya bacakan, ayat 6 Bapak Ibu saudara sekalian sampai ayat yang ke-9. Demikian sabda Tuhan tentang hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jikalau kau berdoa, masuklah dalam kamar, pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi. Bapamu yang akan membalaskannya. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Janganlah, karena Bapamu yang mengetahui kamu perlu sebelum kamu minta. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Sampai ayat 9 saja Bapak Ibu sekalian. Saya akan membacakan dari Injil Lukas pasal 11, ayat pertama sampai ayat yang keempat demikian. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarkanlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Demikian firman Tuhan, kiranya bagi kita sekalian yang bisa membaca, merenungkan, dan terutama akan melaksanakan, kita akan berbahagia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap minggu kita mengucapkan doa Bapa kami. Seperti baru saja kita dalam doa syafaat, kita menutup dengan doa Bapa kami. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengertikah kita akan arti dan makna daripada doa Bapa kami yang kita ucapkan setiap hari Minggu? Kita bersyukur bahwa gereja kita akan membahas tema doa Bapa kami ini secara berseri, sehingga kita bisa lebih mengerti, memahami, bahkan kita bisa melaksanakannya. Oleh karena ini awal daripada doa Bapa kami di bagian yang pertama, yaitu Bapa kami yang di surga. Kalau kita melihat bagian yang pertama ini, kita harus mengerti latar belakang daripada doa Bapa kami. Saya bersyukur untuk sahabat saya di Malang, yaitu Bapak Bambang Nurseno,
Beliau menguraikan akan latar belakang doa Bapa kami ini secara luar biasa. Nah, beliau mengatakan dalam pengajarannya bahwa doa Bapa kami ini diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika murid-muridnya diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak di atas bukit. Di sanalah Tuhan Yesus menyampaikan 8 ucapan bahagia sebagai pembukaan daripada khotbah di bukit. Baru kemudian dia mengajarkan tentang doa, konsep doa, yaitu doa Bapa kami. Kemudian konsep kekhawatiran, kemudian konsep memberi sedekah, konsep puasa, dan selanjutnya Tuhan Yesus turun gunung untuk melakukan mujizat-mujizat bagi banyak orang. Dan baru kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke Kapernaum. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya membacakan tadi di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 1-4. Ini juga adalah doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ini merupakan doa pribadi. Yaitu di mana Tuhan Yesus memenuhi permintaan daripada murid-murid. Sebagaimana Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada murid-muridnya tentang doa. Dan di sini dikatakan di suatu tempat, tetapi konteksnya ini adalah tetap kota Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mungkin pernah ke Israel ya, atau ke Yerusalem, maka di sana di atas bukit di mana Tuhan Yesus mengajarkan yaitu sabda bahagia. Di sanalah sudah didirikan gereja dan gereja itu juga namanya gereja sabda bahagia. Yaitu yang dimiliki oleh orang-orang Katolik. Di mana diyakini di atas bukit tersebut Tuhan Yesus sedang mengajarkan yaitu khotbah di atas bukit. Matius 5 sampai pasal 5 sampai pasal 8. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, jika kita ke Yerusalem mungkin ke tempat yang lain, kita di sana akan mendapatkan satu gereja yang namanya Patronoston, yaitu dalam sejarah gereja purba kira-kira abad 2, 3 sampai 4. Di sana dijadikan satu situs gereja purba di mana diyakini bahwa di atas tempat itulah Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Maka dalam perkembangan selanjutnya dalam sejarah kita melihat bahwa doa Bapa kami yang ditulis oleh Matius ini merupakan satu doa yang dipakai untuk pertemuan raya. Dan itulah sebabnya ayat 13 di sana ada tambahan dalam kurung yaitu perski, yaitu satu doksologi di mana teks yang tertua itu tidak terdapat akan doksologi ini tetapi teks yang lebih mudah. Bapak Ibu sekalian, karena di dalam doa Bapa kami yang ditulis oleh Injil Matius ini akhirnya menjadi doa bagi pertemuan jemaat. Jadi pada saat jemaat mengatakan dan jauhkanlah kami dari yang jahat, kemudian bersama-sama mengucapkan doksologi karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi ini yang menjadi latar belakang daripada doa Bapa kami, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena doksologi ini diambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 36. Terpujilah Tuhan Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan kemudian jemaat menyaut, amin, terpujilah Tuhan. Maka dalam tahun 90 Masehi dalam dokumen gereja yang tertua, maka di sana dalam kitab Didache, yaitu kitab pengajaran bagi orang-orang Yahudi, di sana juga terdapat doa Bapa kami yang ditulis oleh Matius ini dan sudah ada penambahan yaitu doksologi. Di Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sejarah doa Bapa kami ini, sebenarnya Tuhan Yesus mengucapkan doa ini yaitu memakai bahasa apa ya? Nah ini juga sangat rumit Bapak Ibu sekalian.
Karena kekristenan ini mempunyai sejarah yang sangat panjang. Tuhan Yesus berkarya di wilayah Galilea yang pada waktu itu merupakan wilayah bangsa-bangsa. Sehingga disebut Galil Hagoyim. Galilea yaitu yang menjadi wilayah bangsa-bangsa. Di mana ada berbagai macam bangsa ada di daerah tersebut. Maka jika kita pergi ke Kapernaum, Bapak Ibu sekalian, maka di sana kita bisa menemukan nama-nama orang, doa-doa yang bisa dibaca dalam 3 bahasa dan 4 dialek. Dan itu bisa ditelusuri kembali sampai kepada zaman Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus berkarya di tengah-tengah multi bangsa dan multi bahasa. Sehingga kalau kita melihat Petrus itu adalah satu orang, tetapi mempunyai 3 nama. Yaitu Petrus itu bahasa Yunani, Simon itu bahasa Ibrani, dan Kefas itu bahasa Arab. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa disimpulkan bahwa doa Bapa kami yang kita ucapkan setiap minggu sesuai dengan Injil Matius, ini adalah doa Bapa kami yang dalam perkembangan sejarah gereja menjadi doa bagi pertemuan raya, pertemuan jemaat di dalam ibadah. Sedang doa Bapa kami yang ditulis oleh Lukas itu adalah doa secara pribadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, semuanya ini mempunyai pesan yang sama, isi yang sama, baik yang ditulis oleh Matius maupun Lukas, yaitu pengakuan akan kedaulatan Allah, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pengampunan, dan juga dijauhkan dari yang jahat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa kekristenan ini tidak pernah memutlakkan satu bahasa. Karena Tuhan Yesus berkarya dalam multiculture dan bahkan multilingua atau bahasa. Oleh sebab itu, kalau kita melihat warisan-warisan daripada nyanyian-nyanyian gerejawi, maka kita melihat di sana ada berbagai macam bahasa. Ketika kita menyanyikan lagu Gloria, Gloria, ini adalah dalam bahasa Latin. Ketika kita menyanyikan Kyrie eleison, itu adalah bahasa Yunani. Tetapi ketika kita mengucapkan Haleluya, itu bahasa Ibrani. Dan kita ketika mengucapkan Maranatha, itu adalah bahasa Aram. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkarya dalam multi bangsa dan multi bahasa. Sehingga inilah juga yang menjadi latar belakang daripada doa Bapa kami. Ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, dia memakai bahasa yang namanya Aramaik, bahasa sehari-hari yang digunakan dalam percakapan. Dan akar bahasa ini kalau kita telusuri dari mana bahasa Aramaik itu adalah bahasa yang digunakan oleh Bapak Abraham. Ulangan pasal 26 ayatnya yang kelima, bagian B. Di sana dikatakan bahwa bapakku dahulu adalah seorang Aram, seorang pengembara. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahasa Aram ini merupakan perkembangan daripada bahasa Ibrani. Dan ini menjadi percakapan sehari-hari. Tatkala Tuhan Yesus mengucapkan Efatah, terbukalah, ini adalah bahasa Aram. Ketika Tuhan Yesus mengatakan Talita kum, hai anak bangkitlah, itu juga bahasa Aram. Lama Eli Eli lama sabaktani, Maranatha, ini semua bahasa Aram. Bahasa yang digunakan oleh Tuhan Yesus ketika mengajar. Tapi ketika Tuhan Yesus berada di sinagog, misalnya di Nazaret, ya, Lukas pasal 4, kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya, maka Tuhan Yesus menggunakan bahasa Ibrani. Sebab liturgos daripada sinagog, sebagian ditulis dalam bahasa Ibrani, sebagian ditulis dalam bahasa Aram. Jadi Bapak Ibu sekalian, tatkala Tuhan Yesus pada akhirnya berbicara kepada Pilatus, dia berbicara memakai bahasa Yunani. Dan pemerintahan pada saat itu, yaitu dalam bahasa pemerintahan itu memakai bahasa Latin.
Dan ketika Tuhan Yesus disalibkan, di sana ada 3 bahasa yang ditulis, yaitu Ibrani, Yunani, dan Latin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah latar belakang daripada doa Bapa kami, di mana Tuhan Yesus berkarya di tengah-tengah di Galilea yang menjadi tempat bangsa-bangsa Galil Hagoyim tadi. Mengapakah kitab Perjanjian Baru, kitab Injil ini ditulis dalam bahasa Yunani? Oleh karena bahasa Yunani ini merupakan bahasa internasional pada waktu itu. Maka Injil itu kurang daripada 50 tahun. Injil itu sudah menjadi go internasional. Sudah menyebar ke Efesus, ke Asia Kecil yang sekarang itu adalah Turki, ke pusat pemerintahan Romawi yaitu ke Roma, ke Mesir yaitu Alexandria dan Kirene. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat dengan demikian Injil tersebar begitu luas. Kalau Injil ditulis hanya dalam satu bahasa, maka itu hanya merupakan kebutuhan untuk lingkup yang kecil. Tapi kita bersyukur karena Injil itu menjadi go internasional, karena ditulis dalam bahasa Yunani yang pada waktu itu adalah bahasa internasional. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Allah sudah menyiapkan segalanya untuk keselamatan bangsa-bangsa di dunia ini. Mari sekarang kita melihat asal mula daripada doa Bapa kami itu dari mana. Bapak Ibu, kalau kita mempelajari atau mengucapkan doa Bapa kami, maka kita melihat bahwa doa ini mirip dengan doa orang Yahudi, yaitu yang namanya doa Kades ya. Mengapa Tuhan Yesus mengambil doa Kades ini, kemudian mengucapkan doa Bapa kami atau mengajarkan doa Bapa kami? Karena memang Tuhan Yesus datang sebagai penggenapan daripada perjanjian lama. Oleh karena itu, apa yang ada di dalam perjanjian lama itu kemudian digenapi oleh Tuhan Yesus, diberikan makna yang baru. Seperti misalnya hukum Taurat, Matius 5 ayat 17 sampai 48. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu menyadari bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia adalah untuk menggenapi perjanjian lama. Dialah Musa yang baru. Kalau perjanjian lama itu berisi pengharapan, nubuatan, simbol-simbol. Tetapi dalam perjanjian baru itu adalah penggenapan. Yang simbol menjadi hakikat, yang dinanti-nantikan sudah datang. Itu sebabnya doa-doa orang Yahudi ini diberikan arti yang baru dan makna yang baru oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana doa Kades itu isinya seperti apa? Yang kemudian kita bisa melihat itu menjadi doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Doa Kades itu berbunyi demikian Bapak Ibu sekalian. Ini dalam bahasa Indonesianya. Dimuliakanlah dan dikuduskanlah namanya yang besar di alam semesta yang dijadikan menurut kehendaknya. Jadi ini sama Bapak Ibu sekalian, dimuliakanlah namamu, jadilah kehendakmu. Kemudian datanglah kerajaannya selama engkau hidup pada masamu. Jadi datanglah kerajaanmu. Dan selama segenap keluarga Israel hidup, terpujilah namanya dari kekal sampai kekal. Ini doa Kades. Dan kemudian ada tambahan, hendaklah jemaat yang percaya berkata apa? Amin, begitu ya. Saya berpikir, dari mana orang-orang itu dapat kata-kata hendaklah yang percaya berkata amin? Ternyata dari doa Kades ini Bapak Ibu sekalian. Jadi orang Kristen itu juga suka ke Yahudi-Yahudian ya. Suka niru-niru orang Yahudi. Ada pendeta-pendeta yang mau diberkati oleh rabi. Kalau saya enggak mau Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada juga yang bawa selendangnya dari Israel, bunyikan trompetnya dari Israel, tetapi tidak mengerti
akan sejarah atau arti yang sesungguhnya. Natal mau diganti Pondok Daud, apa mau camping Bapak Ibu sekalian ya. Inilah yang seringkali terjadi jika orang-orang Kristen itu tidak mengerti sejarah dan latar belakang daripada Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ayat 9 sebagai tema kita, yaitu Bapa kami yang di surga. Kata Bapa ini mengandung satu arti, satu hubungan yang erat, satu hubungan yang dekat, hubungan yang intim yang didasarkan atas kasih. Jadi ketika kita menyebut Bapa kami yang di surga, ini menunjukkan satu hubungan yang erat, yang akrab, yang dekat, yang intim, dan itu didasarkan atas kasih Allah kepada kita. Tidak ada dalam agama apapun, tidak ada dalam ajaran apapun yang mengajarkan Allah begitu dekat dengan manusia, yaitu Allah kita sebut sebagai Bapa. Kalau saya bergurau sama Kak Yudi, kadang-kadang saya beritahu, daerahnya Kak Yudi dari Bali. Tuhan Allahnya disebut Om ya. Jadi Om Swastiastu itu agak dekat kan. Biasa agak dekat karena Tuhan Allahnya panggil Om ya. Tapi yang dipanggil Bapa Bapak Ibu sekalian hanya ada di dalam kekristenan. Dalam perjanjian lama Allah sudah memperkenalkan dirinya sebagai seorang Bapa kepada bangsa Israel. Itulah sebabnya Keluaran pasal 4 ayat 22. Dikatakan demikian, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Lalu berkatalah Musa kepada Firaun, biarkanlah anakku pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jikalau engkau menolak membiarkan dia pergi, aku akan membunuh anakmu, yaitu anakmu yang sulung. Bapak Ibu sekalian, hal ini terjadi pada Tula yang ke-10. Melalui kematian anak sulung semua orang di Mesir, termasuk anak dari Raja Firaun. Tetapi anak-anak Israel diselamatkan karena anak domba Paskah. Dan setelah itulah Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dalam perjanjian lama Allah sudah memperkenalkan diri sebagai seorang Bapa. Dan itu digenapi pada zaman Tuhan Yesus. Mazmur 68 ayat 6. Dikatakan dialah Bapa anak yatim, pelindung bagi para janda. Ia memberikan tempat kepada orang yang sebatang kara. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Bapa bagi anak yatim yang tidak ada siapa-siapa. Dialah pelindung dari para janda. Dan dialah memberi tempat kepada orang yang sebatang kara. Kan itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Ini adalah menunjukkan sikap hormat kita kepada Bapa. Dan kita mengakui kedaulatan daripada Allah sebagai Bapa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, bagaimana seorang Bapa itu menghadapi kita anak-anaknya. Tentunya Bapa itu sangat senang kalau kita anak-anaknya itu bersekutu atau berbicara ya. Kalau anak saya telepon berbicara kepada saya merasa lega ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau anak-anak kita misalnya tidak berbicara kepada kita, kayak foto-foto saja baru datang ngomong ya. Bapak Ibu sekalian, itu tentunya kurang baik. Kita menyebut Allah sebagai Bapa. Bapa begitu senang kalau kita berkomunikasi dengan Dia. Bapa kami yang di surga. Kata kami ini menunjukkan bahwa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa semua orang percaya. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus telah diangkat, artinya diadopsi menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Kepada orang yang percaya dan sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kepadanya dikaruniakan Roh Kudus, yaitu roh, bukan roh perbudakan yang membuat kita takut, tetapi roh yang menjadikan kita anak-anak Allah, sehingga kita berseru, ya Aba, ya Bapa.
Roma 8 ayat 15. Kemudian di dalam Galatia 4 ayat 6 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah mengaruniakan roh anaknya itu dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Semuanya ini boleh terjadi dalam hidup kita, karena kitalah umat pilihan Allah. Allah bekerja melalui Roh Kudus, sehingga ketika kita menerima berita Injil, kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Sehingga kita diangkat menjadi anak-anak Allah, diadopsi menjadi anak-anak Allah, dan kita boleh berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kitalah Israel yang baru. Israel secara rohani, Yerusalem surgawi. Di mana kalau hukum Taurat dahulu diberikan melalui kilat yang sabung menyambung, sangkakala Allah berbunyi. Tetapi saat ini hukum Taurat itu ditaruh di dalam loh hati kita. Kalau dulu Taurat itu ditulis di dalam melalui batu ya. Jari Allah menulis, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Tetapi saat ini Bapak Ibu sekalian, ditulis dalam hati kita. Melalui pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasal 2. Di sana ada lidah-lidah api yang hinggap pada para murid. Dan sejak saat itulah Roh Kudus menuliskan hukum Taurat itu di dalam setiap hati orang yang percaya. Inilah doa Bapa kami yang di surga. Bapa semua orang percaya. Dan kata di surga ini menunjukkan keilahian, otoritas, kuasa Allah yang bertakhta di surga, yang memerintah di surga dan di bumi dalam kedaulatannya. Bukan sembarang Bapa, tetapi Bapa yang di surga. Bapa yang adalah Allah sendiri, yang mau disebut sebagai Bapa karena kita percaya Tuhan Yesus. Bapa yang berotoritas, Bapa yang memiliki kuasa, Bapa yang bertakhta di surga, yang memerintah di surga maupun di bumi. Sehingga kita bersyukur kalau kita boleh menyebut Dia sebagai Bapa, berarti kita ini adalah anak-anaknya yang dikasihi. Tentunya sebagai anak-anak Allah yang diadopsikan melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki beberapa jaminan yang perlu kita perhatikan hari ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, sebagai anak-anak Allah, kita pasti akan mendapatkan belas kasihan dan pengampunan Allah. Ketika Allah memilih kita sebagai anak-anaknya, Allah itu sudah tahu dan mengerti bagaimana hidup kita satu persatu. Allah itu tahu kualitas kita itu seperti apa. Walaupun demikian toh kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Dan Tuhan tidak pernah menyesal atas pilihan dan panggilan tersebut. Seperti Allah ketika memilih bangsa Israel yang tegar tengkuk ini. Bapak Ibu sekalian, dalam perjuangan kita melawan akan sisa-sisa dosa, kehidupan yang lama, kadang-kadang kita jatuh dalam dosa yang membuat hati kita itu kehilangan damai sejahtera. Tetapi Allah kita sebagai Bapa yang memberikan selalu kepada kita belas kasihan dan pengampunan ketika kita datang sungguh-sungguh kepada Bapa, menyesal dengan sungguh-sungguh, mengakui segala dosa-dosa dan meninggalkan segala dosa-dosa itu, maka Bapa itu akan mengampuni kita. Seperti anak yang hilang, diberikan cincin, dipulihkan keadaannya sebagai anak. Itulah jaminan ketika kita menyebut Allah sebagai Bapa. Bapa kami yang di surga. Tuhan memberikan kepada kita belas kasihan dan pengampunan senantiasa. Bagaimana dengan Daud ketika dia bersinah dengan Batseba, membunuh Uria, tentara yang sangat loyal kepadanya. Maka Uria dibunuh melalui tangan bangsa-bangsa lain. Tetapi ketika Daud itu menyesal oleh karena teguran daripada Nabi Nathan, Nabi Nathan berkata kepada Daud, engkaulah orangnya yang sudah mengambil
seekor anak domba. Kalau engkau mau yang lain, Tuhan pasti memberi. Tetapi kenapa engkau lakukan? Daud menangis, bertobat, dan dalam Mazmur 51, disitulah pertobatan Daud. Dan sepanjang Alkitab kita tidak melihat bagaimana Daud itu mengulangi dosa yang sama. Cukup satu kali. Bukti pengampunan dan belas kasihan Allah. Daud kemudian memberikan anak yang pertama hasil persinahan itu mati. Tetapi anak yang kedua itulah Salomo. Ini sebagai bukti wujud daripada penghiburan Tuhan, pengampunan Tuhan kepada Daud. Sungguh kita bersyukur Bapak Ibu sekalian. Kita memiliki Bapa yang berbelas kasihan kepada kita. Jika kita bertobat, sungguh-sungguh Dia selalu mengampuni kita dan memulihkan kita sebagai anak. Jaminan yang kedua adalah pemeliharaan Allah yang ajaib. Bapak Ibu sekalian, sebagai anak-anak Allah, maka Allah itu sangat berminat kepada kita. Artinya bahwa Allah itu selalu memperhatikan kita sebagai anak-anaknya. Saat apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia, pandangannya tidak pernah terlepas daripada kita sebagai anak-anaknya. Juga di tengah-tengah situasi COVID-19 yang menimbulkan virus yang baru yang namanya Omikron. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatian Allah tidak pernah terlepas daripada kita. Oleh sebab itu kita harus menjaga prokes dengan baik, menjaga diri dengan baik. Maka pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu tetap ada pada kita. Jikalau bagian kita lakukan dan ada bagian Tuhan yang tidak mampu kita lakukan, Tuhan pasti memelihara kita dengan pemeliharaan yang ajaib. Saya mendengar atau melihat satu kesaksian dari seorang ibu ya, almarhum ini. Ibu ini namanya adalah Tan Chien Nio ya. Diceritakan dalam kisah Ibu Tan Chien Nio ini menikah pada usia 17 tahun dengan seorang pengusaha dari Semarang yang namanya Tong Pai Hu. Tong Pai Hu ini adalah pengusaha dari Semarang. 2 tahun kemudian setelah menikah dia pindah ke Xiamen, ke Cina sana. Melahirkan 7 anak. Suatu saat dikunjungi oleh ibu-ibu dari Komisi Wanita. Maka Ibu Tan Chien Nio ini sangat tertarik pada orang-orang Kristen yang berdoanya itu secara khusyuk. Dan bahkan doanya itu seperti berbisik kepada Bapanya yang di surga. Dia tertarik dan menjadi orang Kristen lalu dibaptiskan. Kemudian RRC mulai mengalami perang. Dan perang itu semakin hari semakin hebat. Semakin menyengsarakan rakyat. Dan suaminya yaitu Bapak Tong Pai Hu itu kemudian sakit keras dan meninggal dunia. Nyonya Tan Chien Nio ini dalam usia 32 tahun harus menanggung beban yang berat, yaitu menghidupi anak-anaknya dan menyekolahkan mereka. Lalu ia mulai membuka toko jahit, menjahit baju Bapak Ibu sekalian. Dia heran ketika melihat anak-anaknya itu sungguh bersandar kepadanya. Percaya kepada sang ibu ini. Maka ibu ini berkata, kenapa aku tidak mempercayakan hidupku kepada Bapa yang di surga? Bapak Ibu sekalian, yang memutuskan untuk pindah ke Surabaya, ke Indonesia itu kembali ke kota Surabaya. Menetap di Surabaya membawa 5 anaknya. Dan membuka toko jahit di Surabaya. Dalam kisahnya itu dikatakan bahwa kaki dan tangannya sering terasa nyeri. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Menjahit itu siang dan malam. Untuk menghidupi dan menyekolahkan anak-anaknya. Sungguh perjuangan yang tidak mudah. Tapi bersama dengan Bapa yang di surga, ibu ini bisa melewati semuanya dan dimampukan oleh Tuhan. Saat ini ketika anaknya menjadi hamba Tuhan yang terkenal di Indonesia ini. Tahu Bapak Ibu sekalian siapa mereka? Ya, keluarga Pak Tong ya. Stephen Tong, almarhum Caleb Tong, Solomon Tong. Itulah hasil jeripaya seorang ibu yang mengandalkan Bapa yang di surga.
Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur sebagai anak-anak Allah. Kita diberikan belas kasihan dan pengampunan. Kita diberikan pemeliharaan yang ajaib. Akhirnya yang ketiga, yang terakhir, sebagai anak-anak Allah, kita akan menjadi ahli waris di dalam kerajaan surga. Penderitaan apapun di dunia akan berakhir. Kita boleh pulang ke rumah Bapa di surga. Sambut oleh Bapa yang penuh kasih. Karena aku sudah mengorbankan anakku yang tunggal. Kau boleh masuk ke rumahku dan tinggal selama-lamanya. Bersukacita karena kita menyebut Allah sebagai Bapa di dalam Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu sekalian, melalui pembelajaran kita tentang doa Bapa kami yang di surga, ialah doa ini menjadi contoh model pola di mana kita berdoa, di mana bagian-bagian di dalamnya itu menjadi pola doa kita. Walaupun tidak harus menyebut yang sama, tetapi pola itu menjadi pola doa-doa kita. Sungguh agung dan mulia doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Karena doa ini juga tertulis di dalam kitab suci agama-agama yang lain, yang dipakai untuk doa kesembuhan orang sakit. Bukan hanya di dalam kitab suci agama lain, tetapi juga menjadi doa daripada praktek perdukunan untuk kesembuhan orang sakit. Jadi doa ini begitu luar biasa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Doa ini menjadi doa dari agama-agama yang lain sampai pada praktek perdukunan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus memandang Allah sebagai Bapa yang penuh belas kasihan, yang pemeliharanya sangat ajaib, menolong kita, memimpin kita mulai dari dunia ini sampai kita pulang ke surga. Sebab itu jangan berdoa bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang terus ngoceh saja saudara, dengan kata-kata yang sama, diulang-ulang. Seperti doanya nabi-nabi Baal yang menoreh-noreh tubuhnya meminta api tetapi tidak turun. Seperti itu doa yang bertele-tele. Sebelum kita minta, Bapa sudah tahu kebutuhan kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah seperti anak-anak yang terus berkomunikasi dengan Bapa, berkomunikasi dengan baik, memelihara komunikasi setiap hari, setiap saat. Marilah kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ia menjaga kita, Ia memelihara kita, Ia mencukupi segala yang kita butuhkan. Sampai kita pulang ke surga, Ia tetap mengasihi kita. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti doa Bapa kami, dan mari kita percayakan hidup kita kepada Sang Bapa yang luar biasa, Bapa yang kekal, Bapa yang selalu mengasihi kita. Mari kita berdoa.